Kita banyak menghabiskan waktu kita ingin orang lain memahami kita seperti yang kita inginkan. Ingin orang lain seperti keinginan kita, itu yang sering membuat hidup kita gelisah. Jadi much of our life is spent wishing others understood us better than they do. Yang ada di pikiran kita waktu ketemu orang lain itu adalah maumu yang kamu inginkan atas orang lain. Itu yang membuat kamu gelisah terus dan kecewa terus. Karena kamu mengukur orang lain sesuai ukuranmu. Kamu ingin anakmu sesuai yang kamu inginkan, kamu ingin temanmu sesuai yang kamu inginkan, kamu ingin dosenmu sesuai yang kamu inginkan, kamu ingin orang tuamu sesuai yang kamu inginkan. Itu yang membuat hidupmu susah tertawa. Kenapa? Karena keinginanmu pasti tidak sama persis dengan keinginan mereka. Kamu tidak bisa tenang hidupmu kalau patokannya ini. Jadi jangan terpatok di situ. Biarlah orang lain dengan keunikannya, kamu punya keunikan sendiri. Jadi jangan menginginkan orang lain sebagaimana yang kamu inginkan. Meminta boleh, menasihati boleh, tapi mengidealkan orang seperti idealmu, itu nanti kamu tidak bisa hidup, mereka juga tidak bisa hidup. Kamu dilanda kekecewaan. Kalau kamu punya kuasa, kamu akan memaksa mereka sesuai keinginanmu. Ini yang sering jadi masalah. Contohnya nggak sulit-sulit, ngaji ini saja. Itu kan kalian ingin saya kayak gimana, aku juga ingin kamu kayak gimana. Ini kalau kita kuat-kuatan di situ, ngaji ini bisa bubar. Kamu misalnya pengen saya itu Pak, inginnya tema ngaji itu yang ini sesuai versimu. Nanti yang lain juga punya keinginan, jangan tema itu Pak. Kalau saya Pak, tema penting itu ini. Loh nek tak turuti kabeh siji ndak sido ngaji. Jadi kamu ingin saya sesuai versimu dan nanti kamu kecewa. Begitu tak angkat tema ini, yang satu ini aja yang puas, yang sini kecewa, situ kecewa. Jadi kalau kita saling mengontrol orang lain, saling menginginkan orang lain sesuai versi kita, pada akhirnya hidup kita tidak akan tenang, kita akan galau terus, sumpek terus. Karena kita ngukur orang lain dengan ukuran kita. Jadi itu, kalau tadi relasi cinta, kalau sekarang tolong biarkan orang dengan versinya. Jangan memahami orang dengan versimu. Terus ada kalimat lagi yang saya bawa tentang open mind. Katanya Alpot, kita kan sering diceramai oleh ustadz-ustadzmu, gurumu, dosenmu menyuruh kita open mind, berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka itu berarti menerima hal-hal baru. Dan ini dianggap kebaikan. Katanya Alpot, iya, secara ideal berpikiran terbuka itu bagus. Tapi dalam prakteknya kelihatannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Berpikiran terbuka itu berarti kan kita menerima wawasan yang baru sehingga wawasan yang lama disingkirkan. Padahal katanya Alpot, prosesnya tidak begitu. Berpikiran terbuka itu prosesnya tidak sesederhana kelihatannya. Berpikiran terbuka itu selalu dalam bentuk konflik. Kenapa? Karena kalau ada yang baru, kita memahaminya kan pasti dengan kacamata yang lama. Kalau tidak pakai kacamata, Pak, tidak bisa. Hidup kita itu selalu punya cara berpikir, cara pandang, punya perspektif yang lama. Sehingga ketika ada yang baru masuk, itu kan tidak serta-merta kita telan, tapi selalu kita lihat dengan kacamata lama yang kita miliki. Itulah gunanya masa lalu sebenarnya.
Jadi berpikiran terbuka itu bukan kok membuang yang lama kemudian tiba-tiba mengambil yang baru, tapi sebenarnya mengadaptasi yang baru dengan kacamata lama. Makanya ada adagium yang terkenal, al-muhafadzah alal qadim wal akhdhu bil jadid. Ini kalau bahasa Arabnya kalimatnya Alpot mungkin begitu. Jadi kamu kan tidak pernah tanya, apa tidak tabrakan Pak? Yang lama dijaga, yang baru diambil. Ini kan kalau urusannya sama kan bisa saling menggusur. Tapi katanya Alpot tidak begitu sebenarnya prosesnya. Jadi prosesnya itu yang baru masuk, tapi yang baru ini pasti kita pahami dengan kacamata lama, sehingga nanti terjadi adaptasi. Pada akhirnya yang baru dan yang lama saling lebur, lahir sesuatu yang beda, yang baru. Nah, ini salah satu pandangan.